Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab online, yaitu dari kitab Al-Wajiz fi Idah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah, di mana kita sekarang masih dalam pembahasan kaidah yang kedua, yaitu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan-raguan. Di mana kaidah ini ada cabang-cabangnya. Yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah kaidah yang sudah kita singgung di bagian akhir pertemuan sebelumnya, yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya hukum sesuatu itu tetapnya sesuatu kana yang ada terhadap sesuatu yang ada. Arti secara harfiahnya begitu ya. Namun penjelasan dari kaidah ini adalah ma thabata bi zamanin yuhkamu bi baqaihi. Sesuatu yang tetap pada waktu tertentu, pada zaman tertentu, itu dihukumi ketetapan tersebut malam yujad dalilun khilafuhu atau dalilu khilafihi, selama tidak ada dalil yang bertentangan dengan sesuatu yang tetap itu. Atau dalam bahasa yang lain, innama thabata ala halin fi zamanil madi, sesuatu yang tetap pada keadaan di masa yang lalu, subutan au nafian, apakah menunjukkan tentang keberadaan sesuatu itu atau tidak adanya, yabqa ala halihi, berada tetap pada kondisinya, wala yataghayyaru, dan tidak berubah, ma lam yujadu dalilun yughayyiruhu, selama tidak ada dalil yang merubahnya. Sehingga makna ataupun ungkapan lain dari kaidah ini disebut sebagai dalilu al-istishab. Ini adalah merupakan dalil, merupakan dasar atau merupakan alasan ya, yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pijakan hukum. Al-istishab. Istishab ini agak susah kita dalam hal menerjemahkannya ya, tapi dari penjelasan insya Allah nanti akan bisa kita fahami ya. Makna al-istishab ini dari kata-kata as-suhbah. Jadi as-suhbah itu adalah persahabatan atau kebersamaan ya. Atau dalam ungkapan yang lain disebut al-mulazamah wal mula'amah wa adamul mufaraqah. Artinya selalu bersama, selalu beserta ya, kemudian tidak terpisah. Sedangkan dalam pendapat atau menurut pendapat dari ulama usul fikih, istishab ini memiliki 3 macam. Yang pertama adalah istishabun nassi ila an yarida naskhun. Istishab teks. Nas itu adalah teks.
Yang dimaksud teks ini adalah redaksi yang kita ambil dari Al-Quran atau Sunnah ya. Jadi menetapkan suatu hukum berdasarkan teks yang ada, baik itu dalam Al-Quran atau As-Sunnah itu, ila an yarida naskhun, sampai terdapatnya sebuah nasakh. Nasakh itu maksudnya adalah penghapusan. Artinya adalah al-amal bin nasi min kitab au sunnah hatta yarida dalilun nasikhun. Wa hadza muttafaq alaihi bainahum. Ini hukum yang disepakati di antara mereka. Jadi kita melaksanakan konsekuensi dari sebuah teks dari Al-Quran atau Sunnah sampai terdapat dalil yang menghapusnya, dalil yang merevisi atau yang merubahnya. Dalam pembahasan ilmu ushul fikih itu ada ilmu an-nasikh wal mansukh ya. Jadi maksudnya ada teks yang terhapus dan ada teks yang menghapus. Nah, biasanya faktor nasakh wal mansukh ini ada dalam hal urutan peristiwa ya. Kita tahu bahwasanya syariat Islam itu diturunkan secara bertahap ya, tidak langsung sekaligus. Ini memiliki hikmah supaya kita atau para sahabat generasi awal yang dulu pada saat mereka hidup di zaman risalah turunnya wahyu itu, mereka memiliki kesiapan ya, mental ya, untuk melaksanakan, sehingga tidak berat dalam hal melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan ya. Nah, teks yang terlebih dahulu diturunkan, ketika ada teks berikutnya yang bertentangan dengan teks yang sebelumnya, maka teks yang berikutnya ini adalah menjadi an-nasikh, penghapus. Sedangkan teks yang sebelumnya itu disebut al-mansukh, yang terhapus. Contohnya adalah tentang hukum daging udhiyah, kurban. Nah, pada awal-awal kaum muslimin datang ke Madinah, itu syariatnya adalah dari Rasulullah SAW, beliau melarang penyimpanan daging hasil sembelihan kurban itu. Karena kondisi kaum muslimin saat itu yang ada di Ansor ya, mereka baru masuk Islam ya, dan mereka semangat awal-awal ya, perlu untuk diberikan kecukupan ekonomi ya, diberikan kegembiraan, sehingga daging yang dihasilkan dari udhiyah, dari binatang sembelihan kurban itu dibagi semuanya, tidak boleh ada yang menyimpan. Nah, ketika kaum muslimin yang ada di Mekah itu sudah semuanya berhijrah ke Madinah, antara kaum muhajirin dan ansor sudah berinteraksi ya, sudah bergabung ya, kaum muslimin sudah mendapatkan eksistensi di Madinah, maka daging hasil sembelihan kurban ini malah disuruh sebagian. Hukumnya adalah sepertiga itu boleh untuk disimpan. Jadi sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk dibagi-bagikan ya, disedekahkan, kemudian sepertiga untuk disimpan sebagai cadangan. Nah, hukum yang akhir inilah yang berlaku sampai saat ini. Jadi kalau sejarah turunnya syariat itu adalah mutadarrij, artinya bertahap. Pengharaman khomer ya, itu juga bertahap. Awalnya mubah, kemudian berikutnya makruh, pada akhirnya itu diharamkan. Nah, hukum yang berlaku itu yang akhir ini.
Jadi kalau tinjauan fikul ahkam, fikih dalam pendekatan hukum yang kita ambil adalah hukum akhir. Tapi kalau pendekatan fikih dakwah, kita ingin memberikan pengajaran atau dakwah seruan kepada masyarakat awam, maka pendekatannya adalah dengan fikih dakwah. Fikih dakwah bukan berarti kita membolehkan yang haram, bukan berarti kita melonggar-longgarkan atau kita bebas ya dalam mengambil hukum, bukan, tapi semata-mata dalam rangka untuk semacam takliful qulub ya, mengikat hati mereka dulu yang belum kenal dengan Islam. Kita berikan pendekatan yang ringan-ringan dulu ya, tidak yang ketat atau tidak yang ekstrim begitu ya. Contoh yang lain adalah tentang hukum ziarah kubur. Ziarah kubur pada awal-awal Islam itu mamnu ya, terlarang, karena ya dikhawatirkan ada unsur-unsur yang terlarang dalam proses ziarah itu. Kemudian pada akhirnya ziarah kubur itu disyariatkan. Ada hadis yang berbunyi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Saya dulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah kubur kalian, sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian terhadap kematian. Nah, itu maksud daripada poin yang pertama ya. Jadi menarik kesimpulan teks nas, mengambil kesimpulan dari teks sebuah Al-Quran atau ayat Al-Quran ataupun hadis berada tetap pada hukumnya sampai ada dalil yang merevisinya, ada dalil yang meralatnya. Yang kedua adalah istishabul umum ila an yarida dalilul takhsis. Istishab lafadz yang umum artinya memberlakukan hukum sebuah lafadz yang umum sampai ada dalil yang mengkhususkan. Dalil taksis ay al-amal bil lafzil am hatta yarida al-mukhassis. Melaksanakan lafadz yang umum, yang mengandung makna umum, sampai terdapat dalil yang mengkhususkan, yang mukhasis. Fa yuqassaru al-am ala ba'di afradihi, maka lafadz yang umum itu dikecualikan hanya pada sebagian anggotanya saja. Dan ini juga muttafaq di antara ulama, artinya sepakat ya. Nomor satu, nomor dua ini hukumnya disepakati oleh para ulama usul fikih. Artinya itu menjadi standar hukum ya. Lafadz yang umum itu banyak ya. Misalnya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, jami'un nas, itu berada dalam kerugian. Itu lafadz umum. Kalau seandainya surat itu berhenti sampai di situ, berarti seluruh manusia rugi. Tapi ada takhsisnya. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling memberikan wasiat dalam hal kesabaran serta kebenaran itu ya. Jadi ini taksis yang satu redaksi atau satu rangkaian kalimat. Yang banyak itu adalah antara lafadz am dan taksis ini para ulama berbeda ya, berbeda dalam hal memberikan posisi ya, positioningnya itu mana, misalnya antara ayat Al-Quran dan antara hadis ya, mana yang umum, mana yang khusus, atau antara hadis satu dengan hadis yang lain. Pandangan ulama yang berbeda sehingga menyebabkan
konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, misalnya ayat Al-Quran yang berbunyi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka diamlah, dengarkanlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Ini kan ayat Al-Quran ya. Kemudian ada hadis yang berbunyi la fatihata liman la yaqra' bi fatihatil kitab. La sholata, mohon maaf ya. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Nah, ini kan menjadi permasalahan ketika seorang makmum berada di belakang imam yang sholat jahar. Imamnya pada saat membaca Al-Fatihah ataupun ayat atau surat Al-Quran, makmumnya diam ataukah membaca sendiri. Ini ada dua pendapat yang saling berseberangan ya. Bagaimana titik akar perbedaannya adalah dalam menentukan mana teks yang umum dan mana teks yang khusus di sini. Bagi yang berpandangan bahwa ayat Al-Qur'annya itu umum, sedangkan hadisnya itu khusus, maka makmumnya membaca Al-Fatihah. Karena ayatnya umum ya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, dengarkanlah, diamlah, itu umum. Kemudian hadisnya itu khusus, tidak sah sholat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Berarti yang berlaku nas yang khos atau mukhosisnya itu adalah hadis. Bagi yang berpandangan kebalikannya, hadisnya itu sifatnya umum, sedangkan ayatnya itu khusus, maka dia tidak perlu membaca surat Al-Fatihah karena cukup diwakili oleh imamnya. Apalagi ada penguat dari hadis yang lain, man shalla khalfal imam fa qiraatul imam qiraatun lahu. Barang siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmumnya. Nah, inilah perbedaan dalam masalah fikih ya. Karena perbedaan dalam usulnya tadi. Jadi usulnya itu prinsip asas-asas dalam membuat sebuah kesimpulan itu yang sudut pandangnya berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan fikih yang berbeda pula. Baik, yang ketiga adalah istishab keadaan saat ini. Istishabul hal, mengambil kesimpulan hukum dari kondisi saat ini. Yang mana konteks kita adalah pembahasan di sini, di nomor 3 ini. Tapi ini kan pandangan usul fikih ya. Pandangan ketiga inilah yang relevan dengan pandangan para fuqaha, para ahli fikih. Dhannu dawami syai', menyangka ketetapan sesuatu binaan ala thubuti wujudihi, berdasarkan kepada ketetapan keberadaannya qabla dzalika, sebelum itu. Jadi menetapkan suatu hukum saat ini sesuai dengan apa yang terjadi sebelumnya, begitu. Nah, inilah yang menjadi topik korelasi dengan judul kita pembahasan pada kesempatan ini ya. Dan para ahli usul fikih belum sepakat tentang poin ini. Mereka berbeda pendapat tentang poin yang ini, apa bisa jadi sumber hukum ataukah tidak. Menurut mayoritas dari ulama-ulama mazhab Hanafi, ini menjadi sumber hukum. Sedangkan menurut mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian mazhab Syafi'i, ini bukan merupakan hujjah ya, tidak menjadi dasar. Ini biasalah dalam menyimpulkan ya sebuah dalil itu berbeda, dan menjadikan perbedaan dalam hal konsekuensi hukumnya itu adalah sesuatu yang biasa. Sedangkan istishab menurut pandangan para fuqaha, para ahli fikih, itu ada dua macam ini ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah istishabul madhi lil hal, yaitu mengambil hukum yang terjadi pada masa lalu kepada hukum apa yang terjadi saat ini.
Ini juga para ulama muttafaq alaih, sepakat ya dalam hal pemberlakuan model ataupun konsep seperti ini. Wa huwa alladzi dalla alaihi ta'riful istisab al-fiqhi as-sabiq, dan inilah yang ditunjukkan oleh dalil istisab yang sudah kita sebutkan di atas ya. Misalnya ya, contohnya ada orang hilang, sudah lama dia pergi dari rumah meninggalkan keluarga ya. In qata'a khobaruhu, beritanya itu terputus, tidak ada informasi keberadaannya di mana, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Walam yu'lam mautuhu wala hayatuhu, kematiannya, hidupnya tidak ada yang mengetahuinya. Fahuwa yuhkamu bihayatihi, maka orang ini dihukumi masih hidup. Li'annahu hina taghayyubihi kanat hayatuhu muhaqqaqah, karena pada saat dia hilang itu dia dalam keadaan hidup ya. Jadi yang dibuat patokan adalah pada saat masih hidupnya itu. Kematiannya itu sesuatu yang diragukan, sesuatu yang masih belum jelas, sehingga yang dihukumi adalah hidupnya tadi. Fama lam yakum dalilun ala mautihi haqiqatan au yuhkamu bi mautihi fahuwa hayyun hukman. Barang siapa atau ketika tidak ada sebuah bukti yang menunjukkan kematiannya, maka dia secara hukum dihukumi masih hidup. Artinya apa? Kalau misalnya dia seorang suami ya, meninggalkan istri, berarti status istrinya tidak otomatis tertalak, maksudnya begitu. Tapi biasanya kan ketika selesai akad, suami akad dengan istrinya, itu ada sikot taklik biasanya ya. Bisa dibaca atau sekedar tertulis di buku nikah. Jadi bagi para bujangan ya, para jomblo yang saat ini menyaksikan acara ini, laki-laki ya, dilihat itu buku nikahnya itu. Ketika sudah akad, dilihat. Itu kan ada kalimat, ketika saya meninggalkan istri saya dalam waktu sekian lamanya, kemudian saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya, dan istri saya menggugat di pengadilan dengan membayar iwat pengganti yang sekian, maka jatuhlah 1 kali talak. Nah, itu kaitannya dengan seperti itu. Jadi nggak main-main. Jadi mafkudnya itu hilangnya meninggalkan rumah berapa lama dulu, sesuai dengan sigot taklik. Sigot taklik itu sigot persyaratan ya. Kalau suami meninggalkan istri, tidak ada kabar dalam waktu sekian, tidak ada ma'isyah yang dikirimkan oleh suami ke istrinya, kemudian istrinya menggugat cerai, maka nanti jatuh 1 talak, walaupun si suami belum menyatakan secara eksplisit talak kepada istrinya, karena sudah mentaklikkan, mengkaitkan akadnya dengan fenomena yang akan terjadi berikutnya itu, dan betul-betul terjadi, maka si suami tidak bisa mengelak dari sigot takliknya yang sudah disepakati di akad itu ya. Nah, itu contoh. Kemudian contoh yang lain adalah, ada yang saya lompati ya, mata Nasroniyun. Contoh yang lain, ada seorang suami Nasrani yang meninggal dunia. Faja'at imro'atuhu muslimatun atau muslimatan. Maka datanglah istrinya yang beragama Islam, seorang muslimah. Jadi suaminya meninggal, kemudian ada seorang wanita muslimah, istrinya itu datang. Waqalat, dia berkata, si istrinya ini, aslamtu ba'da mautihi. Saya masuk Islamnya itu sesudah meninggalnya suamiku. Fastahaqqa fi mirathihi. Maka dia berhak untuk mendapatkan harta warisan. Itu kalau pengakuan si istri. Nah, sementara ada
pengakuan yang menolak dari ahli waris yang lain. Bal aslamat qabla mautihi. Bahkan si wanita ini sebenarnya masuk Islamnya sebelum meninggal suaminya. Fala miratha laki, maka kamu tidak mendapatkan harta waris. Maka hukumnya, kalau ada perbedaan pendapat dalam kasus seperti ini, ketika kita merujuk kaidah ini yang disepakati diambil hukum oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, ini Abu Yusuf dan Muhammad ini adalah kedua murid kesayangan Abu Hanifah, ya. Maka al-qaulu qaulul warathah. Pendapat yang dimenangkan itu adalah pendapat ahli waris. Apa taklilnya? Uraian atau listeningnya, alasannya adalah anna sababal hirman minal mirath wa huwa ikhtilafuddin. Bahwasanya sebab keharaman dari mendapatkan harta waris adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama, ya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa dalam hal warisan ini ada 3 hal seseorang yang terhalang untuk mendapatkan warisan, yaitu ariku, perbudakan. Yang kedua adalah pembunuhan, ya, al-qatl, yaitu pembunuhan, itu tidak boleh. Yang ketiga ini ikhtilafuddin, perbedaan agama. Nah, jadi qaimun fil hal. Jadi sebab keharaman dia, si perempuan, mendapatkan warisan dari suaminya adalah perbedaan agama, itu qaimun fil hali, terjadi pada saat ini. Nah, jadi istishab mengambil kesimpulan yang terjadi pada masa lalu dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, ini maksudnya, ya. Yang terjadi saat ini adalah dia dalam keadaan ada semacam hirmanu, sebab keharaman dia mendapatkan harta warisan, yaitu perbedaan agama. Qaimun fil hal, itu masih terjadi. Jadi ada tuduhan seperti itu. Fathabata fima madha tahkimanil hal, maka ditetapkan apa yang sudah terjadi sebelumnya itu dengan apa yang saat ini. Jadi maksudnya kalau dia masuk Islamnya itu setelah meninggalnya si suami, ba'da mautihi, ya, itu kan berarti dia berbeda agama, ya. Berbeda agama dengan suaminya, kan. Kalau berbeda agama berarti dia tidak mendapatkan harta warisan dari suaminya yang sudah meninggal yang beragama Nasrani itu. Nah, jadi seperti itu, ya. Baik, ini contoh. Kemudian macam yang berikutnya, oh, ini contoh untuk yang kedua, ya. Istishab saat ini untuk masa yang lalu, ya. Jadi ini menurut mazhab Hanafi, ya. Jadi contoh yang kedua seperti itu. Kalau yang pertama tadi contohnya adalah al-mafqud, tadi orang yang hilang. Kemudian contoh yang kedua tadi adalah menetapkan hukum untuk saat ini bagi yang sudah untuk masa lalu. Anna syai' ala halati al-hadira yuhkamu annahu kana 'alaiha fi zaman al-madi. Sesuatu yang keadaannya saat ini itu dihukumi, ya, terhadap sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Malam yakum dalilut taghir, selama tidak ada dalil yang merubah yang seperti itu. Baik, jamaah sekalian, jadi istishab ini biasanya adalah yang terkait dengan masalah-masalah muamalah, ya. Jadi kalau hukum muamalah itu al-aslu fil asya' libaha.
pada dasarnya dalam segala macam persoalan yang terkait dengan masalah hukum muamalah duniawi itu adalah mubah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kenapa pada dasarnya Allah menyampaikan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian wahai manusia segala apapun yang ada di bumi ini. Apakah udara, apakah tumbuh-tumbuhan, apakah binatang, dengan segala macam jenisnya, itu untuk manusia semuanya. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu halal kita konsumsi, selama tidak ada dalil pengecualian. Nah, kalau dalam hal makanan, ini kan ada yang dikecualikan ya. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian untuk mengkonsumsi mayit. Mayit itu adalah bangkai binatang yang disembelih atau yang tidak dengan proses penyembelihan ya. Jadi bangkai, dia mati karena ketabrak mobil atau karena jatuh dari atas, tidak ada proses penyembelihan, maka hukumnya bangkai. Bangkai ini pada dasarnya hukumnya haram untuk kita konsumsi, kecuali dua saja ya. Dua bangkai yang boleh. Yaitu apa? Bangkainya ikan. Ukhilat lana maitatani wa damani. Dalam hadis yang lain, dihalalkan bagi kita mengkonsumsi dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang halal itu adalah bangkai yang ada di lautan, ikan-ikannya dengan segala jenisnya, kemudian bangkai belalang. Nah, itu boleh kita konsumsi ya. Kemudian ad-damani itu adalah al-kabitu wa tihal, yaitu limpah dan hati ya. Jadi itu hati ataupun darah yang halal. Nah, jadi hurimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian memakan bangkai, wadam, memakan darah, walahmul khinzir, yaitu daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Ini berarti taksis di sini contohnya yang kita bahas di depan ya. Berarti empat hal ini yang mentaksiskan, mengkhususkan dalil secara umum. Pada dasarnya yang namanya makanan itu adalah halal, kemudian dikhususkan dengan makanan-makanan tertentu tadi yang berjumlah 4 jenis tadi, yaitu bangkai, kemudian darah dan babi, serta yang disembelih bukan karena Allah. Ini kan akhirnya pembahasannya banyak ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Jadi misalnya ini kan berkembang. Gimana hukumnya kita makan di restoran non-muslim? Kebetulan yang kita makan binatang yang aslinya bernyawa, terus ya maksudnya diproses ya. Kita makan ayam di situ ya, misalnya kita makan daging, kita konsumsi di situ, ini hukumnya bagaimana? Hukumnya halal ataukah haram? Nah, gimana kira-kira? Kalau kita datang makan di restoran punya non-muslim, ini kira-kira hukumnya halal atau haram? Ini bisa kita praktekkan kaidah ini. Dan kaidah asalnya ya, al-yakin la yazulu bisyak. Serta kaidah ini bagaimana? Yang kita yakini dari proses, paling enggak uhilla bihi li ghairillah inilah. Ketika seorang yang non-muslim, mohon maaf ya, bisa enggak kita pastikan bahwa proses penyembelihannya itu menyebutkan nama Allah sebelum dimasak? Kalau misalnya itu ayam, bisa enggak dipastikan pada saat penyembelihan itu Bismillahirrahmanirrahim begitu? Nah, kalau kita tidak bisa memastikan, berarti di sini kan dihukumi apa? Syak ya, dihukumi bahkan mungkin waham. Artinya
dugaan saja. Dugaan kita memposisikan sembelihannya itu halal. Artinya mayoritas atau kemungkinan besar bahwa bisa di hampir mungkin 80-90% proses penyembelihannya itu tidak syar'i. Sehingga hasil yang dimasak yang kita makan itu juga sangat dimungkinkan itu sesuatu yang tidak halal. Nah, maka jadi kita perlu untuk memilih restoran ataupun makanan yang diproduk oleh orang-orang muslim supaya aman tadi. Apa yang kita makan betul-betul itu adalah yang halal dan yang thayyib. Ada pertanyaan barangkali tentang ini? Saya persilakan. Mungkin untuk menyambung ya Ustadz, karena satu topik. Jadi semisal sebuah seekor hewan ya disembelih itu tanpa menyebut nama Allah, itu kan rantai makanan atau proses pengolahan makanan itu kan bisa sangat jauh ya Ustadz. Bisa jadi semisal dari ayam diambil kaldunya lalu diekstrak dan seterusnya. Nah, apabila dalam proses awalnya ya, atau misal kita hidup dalam sebuah negara yang mayoritas itu non-Islam, itu kan jelas tidak bisa dipastikan bahwa menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah kan sangat besar. Nah, ketika kita misal membeli dari penjual yang sudah memproses daging tersebut, nah proses tersebut dengan menyertakan atau menyebut nama Allah dalam proses tersebut, apakah itu tidak bisa menggugurkan hukum makanan tersebut yang awalnya haram bisa menjadi halal gitu? Jadi di tengah proses pengolahan makanan itu, melalui proses itu yang menyebut nama Allah itu, apakah hukumnya tetap haram atau bisa berubah? Menyebut nama Allahnya kapan? Pengolah makanannya, bukan penyembelihnya. Jadi daging yang sudah didistribusikan sedemikian rupa lalu diproses oleh pengusaha yang muslim, semisal seperti itu. Kan dalam konteks itu kita kan tidak bisa menghindari ya istilahnya dari daging yang tidak halal gitu. Ya, jadi ini kembali ke proses ya. Jadi yang namanya menyebut nama Allah itu pada saat sebelum menyembelih. Jadi pada saat sebelum menyembelih itu disebut nama Allah. Kan ini ada nanti di dalam prosesi sembelihan ya. Itu ya membaca basmalah itu. Bismillah. Membaca basmalah ya, menyebut nama Allah. Kalau tidak menyebut berarti kan menjadi tidak sah hukumnya. Hukum sembelihan itu. Sehingga kalau ini diucapkan baru pada saat pertengahan proses, berarti kan sudah melewati. Ibarat kalau kita analogkan dengan proses niat, ya, jadi niat itu kan pada awalul waktu, pada awal waktu proses terjadinya sebuah amaliyah. Nah, jadi kalau dalam ibadah contohnya sholat berarti kan sebelum takbiratul ihram atau berbarengan. Pada saat kalau contohnya udhiyah tadi, sembelihan tadi, itu ya pada saat sebelum disembelih binatang itu membaca basmalahnya. Kalau membaca basmalah sudah lewat proses berarti kan dia tidak sah dalam hal ini. Artinya yaitu kembali kepada kita ya. Maka perlu untuk waspada, perlu hati-hati memilih makanan yang walaupun makanan siap saji, tapi tetap kita pilih produk yang jelas-jelas ada kehalalannya. Dari MUI ada standarisasi ya, yang mana itu prosesnya yang lebih aman. Nah, jadi kalau yang diucapkan basmalah itu di pertengahan proses ini tidak bisa menggugurkan apa yang sudah
terjadi sebelumnya. Jadi di sini berbeda hukumnya dengan kita lupa pada saat sebelum makan atau sebelum minum belum membaca basmalah, terus baru di pertengahan kita baru ingat bismillahirrahmanirrahim awal wa akhiruh, misalnya, itu berbeda. Nah, jadi menyebut nama Allah itu adalah syarat yang harus terpenuhi pada saat sebelum dilakukan proses penyembelihan itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu atau berbeda pertanyaan yang diinginkan seperti itu ataukah yang lainnya? Apa ada dalil yang menutupi misal sudah dihukumi haram, apa ada hadis yang bisa menghalalkan makanan yang memang sudah dihukumi haram? Allahu alam. Jadi di sini kan karena masuk ya, jadi masuk pada 4 kategori itu kan. Jadi antara bangkai, kemudian tadi darah babi sama yang disembelih bukan karena Allah, itu masuk secara tekstual di dalam ayat Al-Quran, sehingga ini pengecualian yang sudah tekstual. Nah, apakah yang di luar 4 ini ada yang diharamkan lagi atau tidak? Ini yang menjadi khilafiyah ya. Misalnya yang hidup di daratan sama di lautan ya, di air sama di darat, apakah itu halal atau tidak, ini kan masih khilafiyah. Kemudian juga ilat yang lain adalah binatang yang menjijikkan. Nah, yang menjijikkan itu kan relatif, mungkin bagi si fulan dia jijik, bagi saya enggak misalnya. Nah, apakah ini kalau menjijikkan jelas ya, ilat menjijikkan itu ya, itu termasuk yang mengharamkan. Tapi standar per orang itu kan berbeda. Biasanya ini dikembalikan kepada faktor tradisi ya. Al-adatu muhakkamah. Tradisi bisa menjadi hukum, itu bisa seperti itu. Nah, kalau tadi apakah ada semacam peluang ya, ataukah solusi? Ya, solusinya tadi, solusinya hati-hati tadi. Memilih yang aman dari produk yang muslim saja yang kita pilih itu. Baik, kita teruskan di antara hukum-hukum yang lain atau contoh-contoh yang lainnya ya. Dari kaidah yang pertama, yang ini, yang furu ini. Man tayaqqana thahara wa syakka fil hadatsy fa huwa mutatahhir. Barang siapa yang ragu, ya jadi dia barang siapa yang yakin dalam keadaan suci, tapi dia ragu hadatsnya. Hadas kecil maksudnya ya, atau hadas besar boleh. Tapi kalau hadas besar itu ya sepertinya kalau diragukan kayaknya jarang ya. Jadi kalau orang itu dalam keadaan suci, kemudian batalnya dengan hadas kecil itu adalah ragu, fahuwa mutatahhir, maka dia dihukumi suci. Kenapa? Fal aslu baqa'ut tuhuriyah. Karena pada dasarnya yang tetap itu adalah keberadaan dari yang suci itu. Jadi kemarin kita contohkan, dia sudah sholat maghrib dengan keadaan suci, dalam keadaan suci, kemudian dia menunggu isya, sebelum sholat isya dia ragu, sudah batal ataukah belum, maka ditetapkan keberadaannya itu pada hal yang suci. Karena sholat maghribnya dengan wudhu, dengan suci itu sesuatu yang yakin, sementara batalnya itu sesuatu yang diragukan. Kemudian ada contoh yang lain, ahrama bil umrati tsummal hajj. Ada orang yang ihram untuk melakukan umroh kemudian haji wasyakka. Tiba-tiba dia ragu-ragu. Hal kana ahrama bil haji qabla tawafil umroh fayakunu ihramuhu bil haji sahihan aw ba'dahu fayakunu batilan. Apakah dia berihram untuk haji sebelum tawaf umroh sehingga ihramnya itu untuk haji dan hukumnya sahih, ataukah sesudah ihram sehingga hukumnya batil? Maka hukumnya adalah sihhatu ihramihi bil haji, yaitu dihukumi sah ihramnya untuk ibadah haji. Wa kaman tazawwaja wa ahrama wa lam yadri hal ahrama qabla tazawuji aw ba'dahu. Contoh yang lain adalah seperti orang yang menikah
melakukan proses akad nikah, kemudian dia berihram, wa ahrama. Pada saat dia ihram, walam yadri hal ahrama qabla tazawuji au ba'dahu, dia lupa, tidak tahu apakah dia berihram sebelum menikah atau sesudahnya. Jadi larangan berihram adalah melakukan proses akad ya. Kalau sudah ihram, baik itu ihram untuk haji atau ihram untuk umroh, tidak boleh melaksanakan akad nikah. Kalau dia melaksanakan akad nikah, maka ihramnya itu batal dan dia harus membayar dam ya, membayar tebusan, yaitu 1 kambing itu ditebus seperti itu. Nah, kalau ada kasus orang yang menikah sama ihram tadi, dia lupa, mungkin amnesia atau apalah ya, dia tidak tahu, tidak bisa memastikan mana yang lebih dulu, apakah nikahnya dulu baru ihram atau ihram dulu baru dia nikah. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i di sini disebutkan nasun ala sihati nikahi, maka menurut mazhab Syafi'i ini dinaskan, ditetapkan kesahihan nikahnya. Li'anal asl adamul ihram, karena pada dasarnya tidak adanya al-ihram. Nah, contoh yang lain yang sudah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, seperti orang yang buka puasa ya. Misalnya kita saat ini ada yang puasa Senin ya, kemudian kita saat buka puasa ragu-ragu sudah masuk waktu maghrib atau masih asar. Kalau kita makan, maka puasa kita batal, karena al-aslu baqa'un nahar. Pada dasarnya adalah tetapnya siang. Wa ghurub syams, sesuatu yang syak, tenggelamnya matahari sesuatu yang meragukan. Nah, kebalikannya kalau kita makan sahur, kita ragu-ragu sudah masuk waktu subuh atau tidak, kita makan, maka puasanya sah. Karena al-aslu baqa'ul lail, pada dasarnya adalah ketetapan malam, sedangkan masuknya subuh itu sesuatu yang meragukan. Yang kita tetapkan adalah yang yakin. Kemudian ini contoh yang lain ya, tentang interaksi dalam rumah tangga suami istri. Ta'asyara az-zaujani, 2 orang laki-laki dan perempuan hidup dalam rumah tangga muddatan madidah, selama waktu yang lama. Thumma idda'at az-zaujatu, tiba-tiba si istri mengklaim, mengaku adamal kiswah wan nafaqah, tidak mendapatkan pakaian dan nafkah dari suaminya. Dia lapor ke hakim bahwasanya suaminya tidak memberi nafkah kepada istrinya. Fal qaulu qauluha, maka ucapan yang dipegang, yang diambil adalah qauluha, yaitu ucapan si istri. Ya, jadi ucapan yang diambil adalah ucapan si istri, karena si istrinya ini memberikan semacam pengakuan. Nah, mungkin barangkali ada bukti-bukti dan sebagainya ya, karena yang harus dilakukan oleh suami adalah memberikan nafkah tersebut tidak terpenuhi. Jadi al-qaulu qauluha. Kemudian inta adami bayyinati zauj ma'ayaminiha, ketika tidak adanya bukti. Ini masih ada kelanjutannya ya. Jadi ucapan yang diambil adalah ucapan si istri inda adami bayyinati zauj, ketika si suami tidak ada buktinya. Ma'ayaminiha, dan istrinya mau bersumpah. Li'anal asal baqa'uhuma fi dhimmatihi, karena pada dasarnya itu adalah ketetapan tanggungan nafkah tersebut pada si suami. Wa adamu adaihima, dan tidak terlaksana. Nah, jadi itu ya contoh-contoh yang bisa kita ambil pelajaran di kehidupan kita sehari-hari.
Contoh yang lain adalah lau itta'at al-mutallaqah. Ketika ada seorang yang tertalak, seorang istri yang tertalak mengaku imtidadat tuhur, yaitu molornya waktu bersuci, wa adamal inqidha'il iddah, dan tidak terputusnya iddah, maka shadaqat walahan nafaqah, maka dia betul ya, jujur dan berhak untuk mendapatkan nafkah. Li'annal asal baqa'uha, karena pada dasarnya adalah tetapnya iddah. Sedangkan terputusnya suci, kesucian artinya terputusnya iddah itu ada sesuatu yang meragukan. Jadi ditetapkan hukum itu kepada yang sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah beberapa penjelasan dan contoh dari kaidah ini yang mana mudah-mudahan bisa memberikan ya panduan kepada kita dalam mensikapi fenomena dan keadaan kita sehari-hari supaya kita bisa bersikap dengan betul ya, dengan benar. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau, ada lagi? Nah, kaidah ini juga memiliki pengecualian ya. Istitsna min qaidatil istishab. Ada pengecualian dari kaidah istishab ini. Di antaranya adalah al-amin yastuku atau yustaku yaminuhu fi bara'ati dhimmatihi. Al-amin, orang yang mendapatkan kepercayaan, yang dititipi sebuah barang, itu dibetulkan sumpahnya fi bara'ati dhimmatihi, dalam hal kebebasan tanggungannya. Falau itta'al amin annahu a'adal wadi'ah li sahibiha. Jadi seandainya ada orang yang dititipi mengaku bahwasanya dia sudah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, au annaha talafat fi yadihi, atau bahwasanya dia rusak pada saat dia titip atau dipegang atau dia simpan, itu rusak bila ta'addin minhu, tanpa sengaja ya. Jadi sudah dijaga dengan baik tapi masih ada kerusakan. Yuqbalu iddi'a'uhu ma'ayaminihi, maka pengakuannya itu diterima disertai dengan sumpahnya. Ma'annahu kana yajibu bimuqtadha qaidatil istishab ya. Walaupun dalam hal ini ada kaidah istishab, tapi ini tidak berlaku ya. Jadi berarti ini ada pengecualian ya. Jadi kalau kaidah istishab diterapkan, itu si orang al-amin di sini mukallaf, terkena beban bi'adatil amanah malam yathbut iddi'ataha, selama tidak ada bukti pengembaliannya, maka dia tetap menanggung beban barang yang dititipi itu. Tetapi di sini adalah pengecualian. Nanti ada penjelasan berikutnya di dalam kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Pada dasarnya terbebas seseorang itu daripada beban ya. Jadi dalam hal ini dia pada saat dia sudah mau menerima titipan ya, kemudian dia sudah jaga dengan baik, ternyata ada kerusakan, maka dalam hal ini ketika dia sudah bersumpah betul-betul, maka dia terbebas. Ini juga jangan dimanfaatkan ya. Kaidah ini juga jangan dimanfaatkan dalam hal barang-barang tertentu yang berharga. Ya misalnya ada orang yang titip ke seseorang yang lain, titip mobil, ya, ternyata mobilnya hilang. Nah ini hati-hati, artinya ya tidak boleh teledor ya. Mungkin dipinjamkan ke yang lainnya atau mungkin bagaimana ternyata hilang. Nah di sini perlu untuk disepakati ya sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan perbedaan yang menyebabkan rusaknya ukhuwah di antara kaum muslimin gitu.
Nah, sedangkan ada kaidah, jadi inilah uniknya ya, ada kaidah kulliyah, kemudian ada cabangnya, cabangnya ini punya cabang lagi. Nah, ini qaidatun mutafarri'ah ala qaidatil istishab. Kaidah menjadi cabang dari kaidah istishab ini, yaitu bunyinya apa? Al-qadimu yutraku ala kidamihi wala yughayyaru illa bihujjah. Sesuatu yang lama itu ditinggalkan pada posisi yang lama dan tidak berubah kecuali dengan hujjah. Maksudnya adalah al-qadim al-masyru' yajibu an yutrak ala halihi. Sesuatu yang lama, yang masyru', yang disyariatkan, maka wajib untuk ditinggalkan pada keadaannya malam yuthbat khilafu, selama tidak ditetapkan dalil yang merubah atau yang berbeda dengan yang lama itu. Li'anna baqa syai' muddatan tawilatan dalilun ala annahu mustanadun ila haqqin masyru'in. Karena sesungguhnya ketetapan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang itu sebagai dalil bahwasanya dia adalah menjadi sandaran tentang sesuatu hak yang masyru'. Fayuhkamu bi ahaqiyatihi, maka dihukumi kebenaran sesuatu itu, wa dzalika min babi husnidzan bil muslimin, dan itu adalah menurut masuk dalam wilayah husnudzan di antara kaum muslimin, bi annahu ma wudi'a illa biwajhin syar'i, bahwasanya itu tidak ditetapkan, tidak diletakkan kecuali dengan sesuatu yang masyru', sesuatu yang syar'i. Selama apa? Malam yakun hadzal qadim dharan, selama sesuatu yang lama ini tidak membahayakan. Kalau sudah mengandung bahaya, fayajibu izalatu, maka wajib untuk kita hilangkan. Bina'an alal qaidah allati taqul, berdasarkan kaidah lain, ad-dhararu la yakunu qadiman. Sesuatu yang bahaya itu tidak ada, tidak abadi ya, artinya tidak boleh ditetapkan. Ay la yu'tabaru qidamuhu hujjatan fi baqai, tidak dianggap kalau sesuatu yang buruk ya, yang walaupun sudah lama terjadi, kalau sesuatu itu buruk maka harus dihilangkan. Ini yang berlaku di beberapa pesantren ya, yaitu ada semacam filosofi ya di antara di pesantren itu adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya menjaga kebiasaan-kebiasaan tradisi yang lama yang itu baik dan mengambil sesuatu yang aslah, yang lebih maslahat. Mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian mengambil sesuatu yang inovasi, sesuatu yang terkait dengan masalah metode mengajar misalnya atau yang lain-lain, tetapi itu lebih bermaslahat. Nah, itu biasanya kita pakai di pesantren-pesantren dan juga bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan budaya-budaya masyarakat yang lama, yang selama itu adalah tidak mengandung madharat, itu baik. Tapi kalau ada sesuatu yang baru, yang itu lebih bermaslahat, itu ya boleh saja kita laksanakan, kita ambil, ya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu pembahasan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kaidah ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebenaran, memberikan hidayah kepada kita semua sampai akhir hayat kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.